manusia yang memulai kehidupan di bumi. Tuh, Khalifah waktu pertama kali menginjakkan kakinya di bumi, dan juga para rasul dan nabi-nabi serta setara dengannya. Kita mencari timur dulu. Ini timur, Grand Meridian. Nah, di sini sudah dibentangkan ini. Di sini timur, Petropavlovsky. Di sini pertama kali Khalifah menginjakkan kakinya di bumi, Rasulullah Nabi Adam, yang terpisah dengan Siti Hawa di barat. Nah, ini adalah barat. Spanyol, Britania, Norwegia, Swedia, Finland. Namun mungkin dahulu Eropa dan Amerika ini bersatu karena zamannya sudah sangat lama, dan sekarang sudah dipisahkan oleh Samudra Atlantik. Nah, setelah Khalifah berjalan mengikuti matahari, bertemu dengan Siti Hawa yang berjalan juga menyusuli matahari dari barat ke timur, bertemu di Mekkah. Jeddah itu Medina, itu ini Mekkah ini. Nah, di padang Arafah. Lalu pindah ke Babilonia kuno ini, Baghdad. Nah, di sana ada Nabi Sid dan sejarah perang saudara dengan Iran yang didefinisikan itu kabir Nabi Sid, perang saudara. Lalu Nabi Nuh yang diperkirakan oleh para ilmuwan berlabuh di Ararat. Oh iya, saya melupakan Rasulullah Nabi Idris yang memberikan ilmu kepada manusia, yaitu cara menjahit pakaian, keturunan dari Khalifah Nabi Sid, anak-anak kabir terasal beliau Rasulullah Nabi Idris, yang diangkat ke surga, tidak lagi di bumi tapi masih hidup sampai hari ini di surga, juga ikut serta menaungi orang-orang yang beriman kepada beliau. Nah, kalau para ilmuwan berdefinisi Rasulullah Nabi ini itu berlabuh di Ararat, Turki, saya berdefinisikan punya pandangan Rasulullah Nabi ini itu berlabuh di Mongol, di dekat Laut Kaspia. Laut Kaspia. Lalu manusia berkembang. Nah, di sini di negeri yang dingin, Kazakhstan, Rusia, itu adalah Rasulullah Nabi Hud yang melahirkan anak-anak. Karena Rasulullah Nabi Hud itu tidak mati, beliau memiliki keturunan orang-orang yang mampu hidup di negeri bersalju dan dingin seperti Finland, Swedia, dan Norwegia, Polandia, dan juga Ukraina. Setelah Rasulullah Nabi Hud itu ada Rasulullah Nabi Lut. Nah, negerinya menjadi gurun, dan gurun yang sangat besar itu adalah Sahara. Dan setelah negeri Sodom hancur, beliau hijrah. Nah, saya punya pandangan beliau pindah ke Maroko, Spanyol, Portugal, dan Prancis, serta Jerman. Itu adalah juga keturunannya. Setelah itu ada Nabi Saleh. Nah, itu saya pasti, karena beliau adalah
sini. Setelah itu beliau pindah ke Mesir, Kairo, membangun peradaban di sana, membangun piramida dan sebagainya macamnya, yang melahirkan Rasulullah Nabi Shu'aib. Tapi di masa itu beliau masih nabi. Di masa Rasulullah Nabi Ibrahim yang lahir di sini di Turki, lalu meninggalkan Turki dengan rajanya Namrud di sini di sekitar Lebanon, Damaskus dan Tel Aviv, Israel. Beliau bertemu dengan Siti Sarah lalu menetap di Palestina. Nah, ini Palestina ini. Nah, Gaza hanya tertinggal segini. Tapi ada ilmuwan mengatakan Rasulullah Nabi Ibrahim itu tinggal dan membesarkan Rasulullah Nabi Yakub dan Isa di Masjid Al-Aqsa. Lalu beliau memiliki anak 3 orang. Yang pertama Rasulullah Nabi Ibrahim Ismail, yang ditempatkan di Saudi dekat Telaga Zamzam. Nah, di sini Saudi. Lalu lahirlah Rasulullah Nabi Yakub yang menetap di Palestina, adik Rasulullah Nabi Ismail, tapi dari ibu yang lain, Siti Sarah. Lalu Rasulullah Nabi Isa yang ketiga menetap di Yerusalem. Nah, ini kota beliau, ini kota suci Yerusalem yang dijaga oleh ribuan malaikat setiap harinya sampai dunia kiamat, yang melahirkan bangsa Israel. Ali Ibrahim itu adalah orang Arab, Palestina dan Israel. Nah, setelah itu Rasulullah Nabi Yakub mendapatkan anak Rasulullah Nabi Yusuf yang pindah ke sini, ke Kairo. Diasuh oleh Julaiha dari usia 12 tahun sampai usia 25. Lelaki yang sangat tampan di bumi, dan Allah menjanjikan tidak akan ada lagi laki-laki setampan Yusuf di bumi. Kairo. Setelah itu beliau digantikan oleh Rasulullah Nabi Shu'aib yang menetap di Eritrea. Nah, ini Eritrea ini. Nah, di sini di Eritrea beliau bertemu dengan Rasul yang sezaman dengannya. Waktu itu Rasulullah Nabi Shu'aib sudah berusia 2000 tahun waktu bertemu Rasulullah Nabi Musa yang dibesarkan di sini di timur Mesir, dilahirkan di timur Mesir, dibesarkan di Kairo. Nah, lalu beliau hijrah menyeberangi Laut Merah dari sini nih. Nah, menyeberang ke sini sampailah beliau di wilayah Jeddah, Madinah, menetap di sana, menyelamatkan bangsa Yahudi keturunan Rasulullah Nabi Yakub bersama saudaranya yang memimpin Ali Ibrahim. Ali Imran. Lalu berkembang sampai ke sana dan Aden. Nah, ini adalah negeri Rasulullah Nabi Musa dan Harun di Yaman, Oman. Lalu setelah beliau ada Rasulullah Nabi Zulkifli, cucunya Rasulullah
Rasul di usia 25 tahun. Semenjak lahir sudah seorang nabi. Dan bangsa Yahudi yang keluar dari Mesir hijrah menempati Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait hingga Irak. Menyambut kelahiran Rasulullah Nabi Daud. Disinilah diturunkan Zabur di Baghdad. Awal mula senandung itu ada, nada dan musik yang sangat melegenda. Orang yang mampu menempa besi jadi apa saja izin Tuhannya. Lalu beliau melahirkan putra bernama Sulaiman yang mampu melihat berjalan di bumi dari timur ke barat. Beliau menetap di sini nih, di wilayah Jordania. Inilah Sulaiman Kingdom, Danau Tiberias yang dahulu dijadikan lantai kaca yang di bawahnya mengalir air Danau Tiberias. Di zaman Sulaiman menguasai seluruh dunia itu, sudah ada orang yang membangun Alexandria di zaman setelah Rasulullah. Nabi Yusuf, namanya Iskandar Zulkarnain, bersama sahabatnya Nabi Khidir. Beliau juga tidak luput dari bayang-bayang Nabi Syuaib yang waktu itu menerima kerasulan ketika bertemu dengan Zulkarnain di sini. Lalu beliau berkata, Nabi Syuaib, dan mengatakan, engkau memiliki kerajaan yang luas, apakah engkau tidak ingin mempertahankannya? Dan beliau bertanya, kira-kira menurutmu berapa usiaku? Kata Nabi Syuaib waktu itu, dalam masa kerasulannya. Iskandar Zulkarnain tidak mampu menebaknya, dan beliau mengatakan, aku sudah berusia 1500 tahun di hari kita bertemu, dan aku menerima keabadian itu dari Tuhanku. Maukah engkau aku tunjukkan tempatnya? Kata Nabi Syuaib kepada Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain itu bukan seorang nabi, tapi derajatnya sama dengan nabi, dan ia memiliki sahabat Khidir yang akan menjadi nabi nanti setelah sampai di timur, di tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Syuaib, yaitu Telaga Keabadian. Berjalanlah engkau ke timur, di tempat yang paling gelap. Zulkarnain berjalan ke sini bersama 3.000 tentaranya yang tidak pernah kalah, dan tidak ada satupun yang mati. Sampai di sini, hanya di sini dunia begitu gelap, jarang ada matahari. Karena 6 bulan bumi itu condong ke utara dan condong ke barat, condong ke selatan, menghadap matahari. Selama 6 bulan waktu matahari di selatan ini, Vladivostok dulu gelap, tidak ada terang, tidak ada cahaya panas matahari, cuma temaram seperti subuh begitu. Berapa jauh perjalanan itu kita bisa melihatnya. Alexandria, Irak, Iran, Afghanistan, Tiongkok, Mongolia, tidak lupa juga India, dan sampai
sampai Vladivostok itu. Ini Siberian ground. Dan disinilah Nabi Khidir bertemu dengan malaikat Jibril. Dengan ketika ia memasuki goa keabadian yang penuh dengan emas itu, dan malaikat Jibril menyapanya, wahai Khidir, kesinilah. Allah telah memilihmu sebagai pewaris goa ini dengan seluruh isinya, emas yang ada di dalamnya, dan sumber air keabadian itu. Dan sesungguhnya engkau adalah seorang nabi. Tempatnya ada di depan sana. Berjalanlah engkau ke depan, lalu berbeloklah engkau ke kanan 7 langkah ke depan, lalu berbelok engkau ke kiri, di sana telakanya. Begitu kata malaikat Jibril. Dan janganlah engkau memberitahukan Zulkarnain dan juga siapapun. Di sanalah Nabi Khidir menjadi seorang nabi dan tidak lagi tentara dari Iskandar Zulkarnain. Lalu ia membubarkan tentara Zulkarnain di sini ketika Iskandar Zulkarnain itu wafat. Tinggallah Nabi Khidir hidup di bumi sampai dunia kiamat. Belum mengiringi zaman Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman ada Ayub yang otaknya dipenuhi ulat karena istrinya sangat nakal dan ia tidak mampu menegurnya. Lalu ia bertobat. Allah menyuruh Nabi Ayub untuk menghukum istrinya. Ia mencabut istrinya dengan 3 helai rumput. Dan Nabi Ayub ini dianugerahi sebuah nikmat, menjadi laki-laki yang awet muda setelah renta usianya seperti pemuda 25 tahun, dan ketampanannya mendekati ketampanan Rasulullah Nabi Yusuf. Jika Nabi Yusuf itu ketampanannya 100%, Nabi Ayub itu ketampanannya 90, mendekati. Dan orang ketiga adalah Nabi Nuh. Ia menjadi tampan. 3 orang yang disebut tampan di dalam Al-Quran. Lalu setelah Ayub ada Yunus. Tempatnya di sini, Sri Lanka. Ia ditelankan paus lalu dimuntahkan kembali ke sini setelah bertobat. Dan setelah Nabi Yunus, kita beranjak ke Balkan, Uzbekistan, Turkmenistan. Turkmenistan ini awal seorang pemuda berusia 25 tahun namanya Ilyas, seorang rasul dan juga nabi yang terinspirasi dengan kisah Sulaiman yang mampu menaklukkan seluruh bumi, dan ia ingin mengulanginya atas nama dirinya. Lalu ia berjalan ke sini, menaklukkan Iran, Irak, sampai Suriah, Yerusalem. Sampai di sini ia melanjutkan perjalanan ke sini, tidak masuk ke Saudi, tidak ada rasul yang masuk ke sana melakukan penaklukan. Sampai di sini di India, di usianya yang sudah cukup tua, mungkin 45 tahun, ia dihadang oleh seorang pemuda namanya Ilyasa, juga seorang rasul di sini, Gujarat. Lalu Ilyasa mengatakan, jika engkau melanjutkan perjalanan, engkau akan dihabisi oleh seorang rasul di sini. Dan menyeberanglah engkau, tinggalkan
nyebrang, Ilyas naik kapal seluruh tentaranya, tentara debus itu yang tidak dimakan besi, sampai ke sini titik biru Pariaman, suku Sikumbang, kota Rasulullah Nabi Ilyas, Pariaman. Mereka sangat setia dan namanya diabadikan oleh keturunannya di sini di Painan, di Stadion Ilyas Yakub. Painan ada Stadion Ilyas Yakub mana? Nah itu Ilyas Yakub, Painan. Itulah Ilyas itu adalah rasul keturunan Yakub. Yakub itu bapak bangsa Yahudi yang berkembang di Mesir dari 11 bapak yang melahirkan Musa Harun. Lalu tinggallah Asia bersama Ilyasa. Setelah Ilyasa lahirlah Zakaria di sini nih, di Israel. Ilyasa, Zakaria yang mengasuh putri saudaranya Bunda Maryam, ibu Rasulullah Nabi Isa, yang juga saudara sepupu dari Rasulullah Nabi Yahya, paman Rasulullah Nabi Isa. Yerusalem, Bethlehem, Hebron. Lalu Nabi Yahya menjadi rasul di sini di Yerusalem bersama Rasulullah Nabi Isa setelah Zakaria, beliau sezaman, yang keduanya sama-sama menghilang karena waktu itu di Israel setelah Nabi Zakaria, Israel dikuasai oleh bangsa Bizantium, Jerman, yang menyalib Nabi Yesaya. Kata Al-Quran begitu, namun kata Injil tidak. Yang menyalib Nabi Yesaya yang diserupakan dengan Rasulullah Nabi Isa yang telah diangkat ke langit pertama. Tapi kata Injil itu adalah Rasulullah Nabi Isa yang disalib lalu dihidupkan kembali di hari Sabat setelah kematiannya, seminggu setelah kematiannya. Setelah itu beliau diangkat ke langit. Itu boleh saja saya memakai keduanya. Lalu dari keturunan Ismail, barulah Saudi, bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terakhir dari Ismail, lahir di Mekah dari ibu Madinah. Siti Aminah. Nah itu Madinah, Mekah, Jeddah. Ini agak salah ini, maknya tidak apa-apa lah, kita bisa memahami. Namanya juga anak muda, kadang salah, kadang juga enggak benar begitu. Beliau mengembangkan sayapnya, menaklukkan seluruh Mekah ini, lalu pindah ke Madinah dengan tentara yang sangat ganas itu, tentara Badar dengan jenderal-jenderal yang tangguh, Khalid bin Walid, Amr bin Asid bin Zabit, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mampu menaklukkan seluruh Saudi Arabia hingga Irak dan Iran sampai ke Mesir. Di zaman Umar, lalu
setelah Rasulullah, Nabi Muhammad dan Umar, ada Umayyah. Itu zaman Lailatul Qadar. Umayyah yang memilih markasnya di Riyadh, yang meluaskan sayap dari Riyadh, Saudi Arabia, sampai ke Mesir, Libya.